kesempatan ini, rekan-rekan para pengurus paguyuban yang mengangkat pengalaman baik dari DPD maupun juga dari DPC Lekong Papua, juga ada ketua DPC Semangat di luar kesempatan ini. Perkenalkan, kami menyampaikan permohonan maaf lebih dahulu karena kami sudah berani menyampaikan surat kepada Bapak, sekaligus juga ucapan terima kasih kepada Pak Camat yang sudah menyediakan waktu dan kehadiran dari seluruh pembicara. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini diawali oleh sebuah etikan yang insya Allah etikan yang tulus dan baik dari kami semua. Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah bukan 1-2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun, warga Pajapangan, para pengguna jalan yang menggunakan jalan dari arah Surade, Kiara 2 sampai ke Sukabumi melalui jalan Lekong dan pada hari ini adalah masyarakat yang sangat merasakan sebuah kondisi yang berada dalam kondisi tanda kutip penderitaan. Penderitaan ini cukup lama dirasakan oleh kita. Bagi masyarakat Lekong, Papua nggak bisa kemana-mana. Kalau ke kota, ya harus melalui jalan itu. Bagi kami dari Surade dari Jampang, akhirnya sudah beberapa bulan kami tidak pernah melewati jalan ini, karena ketika kita coba melewati jalan ini, yang terjadi adalah kondisi kerusakan pada kendaraan kita setiap waktu berkala, 2 bulan, 3 bulan sekali, kaki-kaki rusak dan sebagainya. Para pengguna jalan di samping kendaraan umum barang maupun juga manusia, itu setiap waktu menyampaikan keluhan yang sangat luar biasa. Tetapi karena terlalu sering menjadi sangat biasa, kami kadang sulit menyampaikan kepada siapa, kami kadang sulit menanyakan kepada siapa permasalahan yang harus disampaikan. Apakah ada respon, apakah ada tindak lanjut atau tidak. Kami pernah ikut serta mendorong teman-teman yang ada di Pagadungan waktu itu di Jawa Tengah, sehingga mereka pernah melakukan demo di jalan sambil melak pohon pisang, saking kesalnya. Hari ini dalam konsep dunia medsos, kekesalan itu luar biasa yang kita baca sehari. Bukan sesuatu yang sangat baik untuk disampaikan, tetapi pada akhirnya kita menyampaikan teman-teman di 3 bulan terakhir ini, teman-teman di Lekong ini menyampaikan aspirasi pada kita untuk melakukan gerakan aksi di jalan. Kami di Papua serta-merta menangkap aspirasi itu. Tapi alhamdulillah teman-teman khususnya bisa perkenalkan Ketua Parman, Ketua DPC Lekong. Kalau kita mohon disampaikan agar teman-teman dan warga masyarakat bisa diredam. Kami mendapat sedikit informasi bahwa tahun ini ada sebuah perencanaan konsep pembangunan, baik pembangunan yang sifatnya pemeliharaan jalan ataupun peningkatan jalan seperti yang pernah dicanangkan oleh Pak Gubernur, yaitu jalan poros tengah. Tetapi karena kami belum pernah mendengar penjelasan yang komplit, kami hanya bisa mengatakan kapan dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan seperti apa? Karena selama ini kalau di garis bawahi, kerusakan
kerusakan jalan ini sudah sangat luar biasa. Saya tadi yang awalnya saya tidak mau lewat tembok, konak senang terus terang kan saya udah hampir berapa bulan, ya hampir setahun saya nggak pernah lewat jalan ini. Daripada saya umpat selalu sama dinas. Karena ketika kita lewat jalan itu yang keluar dari hati kita, dari bahasa kita adalah sebuah umpatan, betul kan? Betul. Dengan bahasa yang warga pakai halus gitu ya. Bahkan kami tidak ingin mengikuti jejak, walaupun mungkin wajar bagi teman-teman di Garut hari ini memang ada spanduk yang isinya menghujat kepada Pak Gubernur. Apa yang di medsos kan? Jangan pilih lagi. Tetapi kalau mendekati 2024 takutnya jadi politis juga, nah gitu ya. Nah, kami tidak ingin mengikuti itu. Alhamdulillah ada komunikasi yang nyambung dengan pihak dinas dan teman-teman dari Lekong juga memahami. Kami mengambil jalan menyampaikan permohonan audiensi. Kami berharap pada hari ini Bapak-bapak bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua, sehingga kami yang ada di Banjarmasin ini juga bisa ikut serta membantu menerangkan apakah yang direncanakan oleh dinas ini sudah sesuai dengan harapan kita. Loh, kira-kira begitu. Hari ini kita sudah melihat ada geliat kesadaran, mulai yang ukur dan menandai jalan dan sebagainya. Tapi sudah muncul teori bahwa tambah sulam ukur seperti itu kan? Wah, Pak, kalau tambah sulam itu apa bodoh ukur? Jadi langsung feedback itu nyampe ke kita. Di sebelah sana sudah mulai ada perataan di jalannya jelek sekali. Itu di daerah yang dekat pabrik juga. Tapi mengingat kerusakan yang sangat parah dan cukup panjang, kami punya kekhawatiran bahwa perencanaan pembangunan dari provinsi tidak akan memenuhi harapan kita semua. Sehingga kami bersama seluruh stakeholder yang peduli terhadap jalan, insya Allah akan membantu bapak-bapak terus berjuang menyampaikan surat permohonan kami agar Pak Gubernur kembali. Anggaplah tahun ini ada mungkin 5, 6, 7 bulan. Sebenarnya itu budgetnya puluhan kilo. Maka kita akan tetap surat sudah kita siapkan. Mungkin nanti ada surat secara khusus yang akan kita titipkan kepada bapak-bapak melalui kedinasan. Tapi ada surat juga yang mungkin akan kita sampaikan secara langsung kepada Pak Gubernur, ataupun juga kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, agar memang ada kebijakan khusus kepada jalan Banjarmasin ini supaya jalannya masuk dalam kategori yang layak. Karena apa? Ada sebuah pemahaman dari kami di daerah Lengkong pada bulan hari ini sudah muncul berbagai pabrik yang tentunya izinnya pabrik tersebut termasuk dengan pertambangannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kami ingin memberikan surat yang tentunya memberikan saran kepada pemerintah provinsi. Kalau memang pabrik tersebut dianggap menimbulkan kerusakan karena tonase volume kendaraan yang sangat luar biasa, tapi ternyata tidak dibarengi dengan kebijakan pembangunan yang cukup. Karena kalau jalan yang bagus, Pak, kita lihat kemarin jalan yang bagus yang memang dicor dengan baik bertahun-tahun. Tetapi kalau memang tidak dilakukan seperti itu, apalagi dengan aspal seadanya, bulan ini diperbaiki, tidak lebih dari 6 bulan pasti rusak. Kami tidak memahami apakah tidak ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kami khawatir suatu saat masyarakat
membuat kesimpulan tersendiri bahwa penyebab kerusakan jalan itu adalah volume kendaraan yang hari ini pabriknya sudah diizinkan oleh pemerintah provinsi. Karena ada gejolak itu, ada gejolak yang menyampaikan agar pabrik kita demo bukan pabrik itu. Ada yang begitu. Kalau mereka tidak berkontribusi, karena mereka ikut merusak jalan provinsi kita, kalau perlu hentikan izin operasionalnya. Tetapi kami menyarankan kalau seandainya pemerintah bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pabrik-pabrik yang memang izinnya dari pemerintah provinsi, apakah mau CSA? Karena ini kan kadang-kadang kita juga rebutan CSA-nya, tapi katanya CSA-nya ada tapi nggak tahu kemana. Lebih baik CSA-nya untuk jalan yang mereka pakai juga. Insya Allah poin-poin pemikiran kami ini akan kita tuangkan dalam surat kita, dan insya Allah kita akan sampaikan surat itu, bahkan mungkin juga akan kita titipkan kepada bapak-bapak yang ada dalam kesempatan ini. Semoga pada hari ini walaupun mungkin tidak terlalu memuaskan kepada kita, tapi kita bisa mendapatkan keterangan yang jelas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, khususnya Dinas Bina Marga atau PUPR ini terhadap pembangunan jalan provinsi dari mulai Dampak Tengah sampai kepada Kiara 2. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa sedikit menjawab permasalahan kita pada hari ini. Kalau tidak salah, provinsi ini Cibatunya ke Cikumar ya, bukan ke Panggilesaren. Kalau Panggilesaren itu kan dari selanjutnya jalan ke Kabupaten, itu juga parah seperti itu. Mungkin Kabupaten juga ada pemikiran untuk memikirkan jalan itu, padahal juga sangat padat. Kalau kita ke kota itu lewat ke Panggilesaren, kalau ke Cikumar itu lebih utara. Sementara Pak Rahmat dan teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan dulu. Nanti mungkin Pak Kapolsek, Pak Ramil bisa menyampaikan keluhannya. Gak usah malu-malu Pak Ramil. Kalau Pak Ramil selalu ganti sebaiknya terus. Pak Kapolsek tadi bilang juga sebaiknya bocor terus. Jadi kalau sekelas PNS saja sudah repot, apalagi kita. Kalau kita kan bingung. Saya tiap 12 kali pasti masuk bengkel. Kaki-kaki harus diganti. Mau ganti ke papanan malu juga. Karena papanan juga mobilnya terus masuk bengkel terus. Dan papanan sengaja mobilnya dirusakin karena jalannya obrol terus. Kita kan nggak punya mobil obrol semuanya. Kira-kira demikian. Kalau sekalian terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas disampaikan oleh kita. Saya berharap teman-teman juga bisa menambahi dari apa yang saya sampaikan. Saya mengawali saja, mewakili, mudah-mudahan bisa merampung atau menampung beberapa hal yang kita sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang speed yang mana? Kalau kita serahkan saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang baik. Alhamdulillah, silakan. Apa yang kami disampaikan. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Umum Jamaah Tanjung Pegalangan, Bapak Hendra Bapak, dan saya hormati Porko Pincang Kecamatan Cibinong, Kecamatan Lempong, dan mungkin Kepala Dinas ataupun yang mewakili. Terima kasih sudah hadir. Mohon izin, saya hanya ingin membacakan tweetnya Pak Gubernur. Ini baru ditulis atau baru dipost 3 jam yang lalu. Izin saya laporkan lagi, 71 ruas jalan di Jawa Barat segera diperbaiki. Setelah 2 tahun tertunda karena anggaran infrastruktur yang tergeser untuk bansos COVID-19. Tahun
tahun 2023 ini 71 ruas jalan di Jabar segera diperbaiki. Januari hingga Maret tiap tahun adalah jadwal pelelangan proyek. Pengerjaan terhadap 71 ruas jalan yang jadi kewenangan Pemprov Jabar terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu pemeliharaan berkala, rekonstruksi, dan peningkatan jalan. Mohon maaf, saya ingin kembali menegaskan bahwa seyogianya untuk ruas jalan dari Kiara 2 hingga Pagleseran mungkin itu sebaiknya rekonstruksi, Pak. Jadi tidak hanya tambah sulam. Karena Pak, mungkin di sini saya pun bisa disebut ngajegan, Pak. Saya domisili di kecamatan, saya ketua DPC Jabatan Simpenan. Namun saya juga domisili di sini. Saya melihat bahwa kendaraan berat untuk pengangkutan BBM saja yang mungkin itu dari Bandung itu tidak melewati jalan nasional, melewati Simpenan tidak. Yang saya lihat justru pengguna jalan itu lewat sini, Pak. Gitu. Jadi maksud saya kenapa rekonstruksi itu punten, Pak. Pemerintah itu sedikit lebih cerdas, gitu. Punten. Kenapa cerdas? Jadi tidak hanya asal membangun asal tempuh hidup, jalan teh gitu. Tapi disesuaikan dengan bobot kendaraan yang melewati jalan tersebut, Pak. Di jalan ini tuh entah berapa puluh ton, gitu ya. Satu truk saja entah berapa puluh ton gitu. Belum ditambah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kecamatan Jamang Utara, kecamatan Bengkong, gitu, Pak. Jadi saya mohon gitu, dan kepada forum ini saya memperkenalkan bahwa kami dari Simpenan tadinya Pak Bapak Prokopincang, tadinya teman-teman yang di Simpenan, karena begini Pak, di Simpenan itu ada yang dari Kiara 2, dari Ciletuh, yang mana ketika mereka melalui niat mereka tujuannya untuk ke Bandung misalkan atau ke Sukabumi, jadi memutar hingga keluar Kiara, jadi mutar gitu. Kalau ini kan bisa disebut shortcut gitu Pak, jalan pintas kalau lewat ini gitu. Jadi keluhan-keluhan masyarakat kami tampung dan kami aspirasikan bahwa keluhan-keluhan masyarakat itu apa yang tadi Pak Ketum sampaikan itu bukan kalimat alhamdulillah Pak, dan kita melewati jalan ini, kalimat-kalimat kotor lah tentunya Pak. Jadi saya harap di kedepannya Pak bisa lebih komprehensif ketika akan membangun suatu infrastruktur Pak. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Namun sebelumnya mohon maaf, teman-teman tadinya Pak dari Simpenan itu tadinya mau ngobrol, tapi karena menghargai forum ini, apa yang diupayakan oleh DPP, kita akan lebih humanis, tidak mengedepankan demonstrasi besar-besaran, pengerahan massa, tidak. Teman-teman yang dari Simpenan tadinya kurang lebih 50 motor akan datang ke sini. Saya tahan, mohon jangan merubah konsep wacana ini. Yang pertama. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli dunyawadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi sabli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Jampang Tandang Mahalangan, yang terhormat Pak Kopincang Kecamatan Lengkong, yang terhormat Kepala Dinas yang dari PUPR, yang terhormat juga kepada rekan-rekan yang dari DPC Kecamatan Lengkong. Alhamdulillah teman saya dari DPC Simpenan juga hadir, mungkin dari Pak Buaran juga alhamdulillah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan
puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua sehat walafiat dan kita semua bisa bermuajahah di dalam rangka kita mungkin bermusyawarah, beraudien terkait aspirasi, penyampaian aspirasi dari masyarakat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat terus dengan dia wajah amin. Ketua DPC Paguyuban Jampang Tandang Pagalangan DPC Kecamatan Lengkong. Saya mungkin akan menyampaikan aspirasi sebagian dari masyarakat pada khususnya Kecamatan Lengkong, Pabuaran, yang hari ini mungkin sebetulnya kami sebelum ada instruksi dari Bapak Ketua Umum, sebetulnya kami sudah merancangkan satu rencana. Kami akan turun ke jalan untuk mendesak pemerintah. Satu lagi pertama demo Alhamdulillah berkat dorongan juga dari Bapak Ketua Umum, instruksi langsung ke kami pengurus DPC Kecamatan Lengkong. Yang alhamdulillah sebetulnya hari ini juga masyarakat akan ikut serta menyampaikan aspirasi. Tapi kita melihat sikon, situasi dan kondisi, dikarenakan kita mengadakan kemudian ini di tempat yang seolah-olah pelayanan publik. Kita menghargai juga kepada Pak Camat, takut repot nantinya kalau kita datang rame-rame. Tapi ada pun kami sebagian yang datang ke sini untuk memberikan atau menyampaikan aspirasi. Saya perwakilan mungkin dari Kecamatan Lengkong, nanti juga insya Allah Pabuaran akan menyampaikan juga, dikarenakan kami Paguyuban ini Pabuaran juga lewatnya sama ke Jampang Tengah, beras nama agar pengintenkan pangeleseran atau arti Lengkong sami beras nama pangeleseran pada WK si penangka itu kalau buat lebih dari suasana awalnya jalan menuju Praga kadinya gitu. Sama kita ayeuna kasasian ini kurang sadayana. Alhamdulillah panginten tidak berkat dorongan gitu ya, sinaran dukungan di Bapak Ketua Umum kita Paguyuban Jampang Tandang anu peduli terhadap aspirasi dari kita sebagai pengurus, sebagai anggota Paguyuban Jampang, yang alhamdulillah beliau bisa menghadirkan seolah-olah perwakilan pemangku kebijakan dari tingkat provinsi. Yang mungkin yang saya sampaikan hari ini, mungkin saya mendapat banyak keluhan aspirasi dari masyarakat terkait infrastruktur yang hari ini notabene bukan jelek, tapi sangat buruk sekali. Yang mungkin bapak-bapak juga tadi melihat lewat jalan itu wangan saat oke asal terikut-ikut. Tapi kalau kita melihat jalan dari mulai Cimapak sampai pada Bunghar hari ini hancur parah. Kata Pak Ramil tadi bilang ke saya, oh saya pulang dari sini ke sana pada sakit badan. Nah mungkin keluhan dari masyarakat, ya saya mewakili aspirasi dari masyarakat, dari mulai pengusaha, onderdil, pengusaha, berbagai macam pengusaha yang ada di Bojongkawu, Lengkong, dan juga mungkin rekan-rekan yang sudah duduk di kursi ASN gitu kan, yang notabene hari ini orang Lengkong
sama juga mengeluhkan terkait jalur jalan 2 sampai ke Pantai Serani. Dan mungkin yang hari ini yang saya pikirkan mereka ASN lah, mereka menjalankan atau memikirkan, dikarenakan mereka semua pada mempunyai penghasilan tetap. Tetapi yang saya pikirkan hari ini sebagai pengusaha kecil menengah yang notabene hanya mengandalkan penghasilan di jalan. Nah, salah satu contoh yang mempunyai lesehan yang dulu jalanan Bojong Haur sampai Pantai itu minimal bisa layak jalan, bisa layak dilewati. Orang Jampang itu kalau mudik dari Sukabumi atau dari Bandung, dari Jakarta itu selalu melewati Poros Tengah. Nah, hari ini dengan keadaan posisi jalan infrastruktur yang rusak, biasa yang mudik lewat jalur Poros Tengah ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha lesehan. Hari ini pengusaha lesehan itu semua pada nangis. Kenapa? Dikarenakan hari ini mereka betul-betul sangat prihatin dengan adanya jalan yang tidak bisa dilewati oleh para pemudik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita kali ini, kita mengadakan audiens dengan pemangku kebijakan, kami masyarakat khususnya Lempong, Pabuaran, Jampang Tengah memohon, bukan meminta lagi, kami memohon yang sangat untuk segera Pemprov Jabar untuk merealisasikan anggarannya sebelum acara arus mudik. Adapun itu kami tidak mau tahu, dikarenakan kami juga sebagai masyarakat mungkin kami juga paham akan prosedur. Tapi kami memohon kepada pemangku kebijakan hari ini, dikarenakan hari ini Bojong Haur, Lempong yang Poros Tengah ini betul-betul merasa termarginalkan dengan adanya jalur yang hari ini betul-betul tidak layak untuk dilewati. Dengan adanya perbaikan, rekonstruksi, jangan sampai tambah ulang. Ditambah hari ini, tunggu 3 hari ke depan bakal hancur lagi. Nah, kalau yang betul di sini ada kendala terkait tonase yang digunakan oleh para pemangku kebijakan di dalam perusahaan yang notabene hari ini tonasenya misalkan di dalam aturan pemerintah provinsi Jawa Barat misalkan tonase 15 ton atau 10 ton. Nah, sedangkan yang saya lihat hari ini kebanyakan tonase itu mencapai 75 ton, belum berat kendaraannya. Nah, makanya dari itu, kalau memang betul ada kendalanya di situ, kami masyarakat Lempong siap untuk datang ke pabrik itu. Minimal kita memberikan 1 shock terapi. Kita akan demo pabrik-pabrik semua itu. Kenapa? Dikarenakan kami hari ini sangat muak dengan mudah-mudahan dengan aspirasi hari ini bapak-bapak bisa mendengar nurani kami yang seolah-olah hari ini betul-betul. Saya juga melihat Pak Haji Ade nangis kemarin. Dulu mah jual suatu jalanan bagus, lebaran itu seolah-olah bahasa ayo nama supaya mari makan. Anu kararuang teh bari buka puasa minimal 10 mobil, 20 mobil ngejajah di lesehan. Nah, hari ini dengan keadaan jalan rusak hari ini, tombol puasa 10 mobil atau 15 mobil, hiji oge seuseut. Kamu goro Pak Haji Ade di CF15 pada boboran teh. Ayeuna mah hiji oge teh domba sate teh seuseut terpajen gitu. Mudah-mudahan dengan adanya hari ini kami mengadakan audiens dengan bapak-bapak di sini, mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil sebelum Lebaran tiba. Mudah-mudahan jalan dari mulai Cipumbang sampai Piera 2 bisa dilewati dengan aman, dengan nyaman. Yang saya harap mungkin dari pihak kepolisian pun terkait adanya korban lalu lintas hari ini banyak kejadian terkait adanya jalan rusak seperti ini. Belum lama ya di Babakan yang jalan ke Pantai Serani, ada orang tua melewati mobil truk di depan, pas ada lubang langsung jatuh masuk ke bawah, langsung terlindas. Nah,
Nah mungkin kalau jalanannya bagus, insya Allah mungkin meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang ada di jalan raya. Nah mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan kami sebagai warga negara, warga rakyat Indonesia juga. Ini Jampangnya bukan Papua, Papua juga sekarang lagi dibangun, apalagi di Jampang. Jampang dari dulu semenjak saya dewasa sampai hari ini saya belum pernah merasakan merdeka, Pak. Jujur. Hari ini merdeka itu kita 78 tahun tepat di bulan Agustus nanti. Tapi kami warga masyarakat Lengkong, Papua dan Jampang Tengah belum merasakannya namanya merdeka. Saya kemarin sampai di dalam satu sambutan saya menyampaikan di tahun 2024 kami masyarakat Jampang pada khususnya Lengkong, Pabuaran dengan adanya pesta demokrasi kami akan memboikot, akan golput di dalam pemilu. Apa yang dirasakan hari ini? Nah mungkin itu yang menjadi harapan kami ke depan, bisa penyampaian kami ini terrealisasi. Kami mohon pada pemangku kebijakan hari ini bisa menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur. Adapun nanti kesepakatan ini kita bikin satu fakta integritas. Kalau betul hari ini aspirasi kami akan didengar atau direalisasikan, insya Allah kami juga akan menahan diri. Tapi kalau tidak, bukan ancaman. Tapi kalau tidak hari ini aspirasi kami, permohonan kami tidak diindahkan oleh pemangku kebijakan, jangan salahkan kami. Masyarakat akan turun ke jalan, bahkan datang ke provinsi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Jampang Ngehegak. Biak seorang ngehegak. Biak seorang. Di sini. Perkenalan dulu, nama saya Johan Ginanjar, selaku Ketua DPC Jampang Tengah Kecamatan Pabuaran yang belum dikukuhkan, gitu ya, yang belum dideklarasikan. Terlepas dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari keterwakilan dari Kecamatan Pabuaran menyampaikan aspirasi masyarakat terkait jalan yang tentunya poinnya sama, sudah dijelaskan tadi oleh Bapak juga oleh Ketua DPC dari Kecamatan Sumedang sama Kecamatan Lengkong. Tentunya kami masyarakat Pabuaran pun sama berharap banyak terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Lihat kondisi jalan hari ini mungkin dirasakan oleh masyarakat, khususnya jalur jalur Mangkali Serang sampai ke Surade ya. Yang paling parah yang kami ketahui adalah di jalur Mangkali Serang ya, Mangkali Serang dan sampai ke Jampang. Yang menjadi pertanyaan khususnya bagi kami, saya jarang ke kota Sukabumi gitu ya. Beberapa tahun ke belakang saya ke Sukabumi. Dan mungkin 3 tahun atau 5 tahun saya berangkat lagi ke Sukabumi. Tetapi jalan yang jalur Jampang Tengah sampai ke Mangkali Serang, perasaan apa yang disampaikan oleh ketua tadi dari DPC Kecamatan Lengkong seperti ulangan saat Bapak ya, terkait aspirasi masyarakat. Mungkin poinnya bisa diambil bahwa mereka ingin nyaman,
melintasi jalur Sukabumi, jalannya ingin enak gitu. Terus yang jadi pertanyaan bagi saya gitu, bagi kami, khususnya bagi pemangku kebijakan, melihat jalan seperti itu gitu, melihat jalan yang rusak seperti itu, kunaon jadi omean wae gitu. Apa nggak ada duit, apa nggak ada apa political will yang kuat. Jangan-jangan kayak SPK bodong. Abang mau benahi infrastruktur jalan. Jadi kiranya saya tidak perlu berteriak-teriak seperti beliau yang begitu energi membangkitkan semangat kawan-kawan. Kami pun di masyarakat Pabuaran sama mendengar aspirasi, ada instruksi, kita akan mengadakan sebuah gerakan demonstrasi terkait jalan yang rusak. Karena mungkin dengan cara itu aspirasi bisa didengar. Cuma melihat kondisi tadi sudah disampaikan, kita lebih baik melakukan koordinasi. Alhamdulillah sebagai berbahagia ini Kasumbingan selaku keterwakilan dari pemerintah Sedikit. Assalamualaikum. Mau aksi itu ya mah di Jakarta ya udah denger mah. Ya kalau betul yang disampaikan Ketua DPC Pabuaran yang barusan, tapi saya sedikit menyampaikan ya kepada pemangku kebijakan yang hari ini pertanyaannya jelas, mampukah atau tidak Pemprov Jabar untuk membangun rekonstruksi jalan raya? Harus mampu. Harus mampu. Hari ini Pemprov Jabar tidak mampu untuk membangun, kami yang akan membangun jalan itu sendiri. Bebaskan pertambangan rakyat. Bisa namanya itu. Bisa. Dengar deh aturannya ya. Belak sampo, jauh. Waalaikumsalam. Bisa dipertemukan yang pertama tadi yang dikatakan Twitter katanya waktu ada sekian puluh ruas jalan di 71 ruas jalan ditangani tahun ini. Betul Pak. Cuman di wilayah kita di Sukabumi ruas yang tertangani oleh dua daerah program itu ada 5 ruas. Di antaranya ada di Jampang Tengah. Kira 2 kalau kita namanya nama ruas ya. Di Jampang Tengah menuju Kira 2 itu sebanyak 6 kilo 500. Ada lagi di Lingkar atau jalan jalur yang kalau dari jalan Pagunan mungkin sebelah kiri karena kondisinya sama rusaknya. Terus ada lagi di Sukabumi Cikembar. Oh iya, dari batas Kabupaten Sukabumi jembatan dari jembatan menuju Pasar Pakeseran. Satu lagi di Cibadak
buas tentang ini. Cuma pekerjaan ini hanya namanya pemeliharaan berkala. Sebetulnya pemeliharaan berkala juga bagus Pak, tapi hanya satu lapis dari topik saja. Itu pun pada kondisi jalan yang relatif mata. Nah kalau jalan yang di sebelah sana rusak berat, soalnya kayak bapak-bapak pasti harus saat ini satu paling tinggi tadi rekonstruksi, yang kedua ada berkala. Rekonstruksi hampir sama dengan peningkatan ya. Peningkatan ini ada berkala, yang ketiga adalah pemeliharaan rutin. Nah kita sebelum beberapa tahun kita usulkan khusus ruas dari mulai Sukabumi Cikembar, Jampang Tengah Kira 2. Dulu beberapa tahun yang lalu kita pernah survei dan membuat desain di situ. Ada sekitar 11,4 kilo. Itu mungkin 3 tahun yang lalu. Kita sudah minta uang pemerintah juga untuk penanganan ini. Waktu itu jalan kita rusak masih 11,4 kilo yang rusak parah. Saat ini setelah kita survei ulang ada 23 ya. Itu yang rusak parah, ada 23 kilo dari sepanjang 52 kilo dari mulai Cikembar sampai Kira 2. Nah, beberapa kali sudah kita masuk ke provinsi ya, alasannya awalnya karena kondisi keuangan. Yang kedua kita coba usulkan lagi lewat PHK ya. PHK sebelum kita urutan JTS itu kan sebetulnya kewenangannya sama yang juga ada impresnya Pak. Impres tahun 87 nomor 87 tahun 2021. Beda impres ya? Beda impres. Beda tahun karena impres yang jalan daerah mah sekarang di 2023. Nah, si JTS ini sebetulnya kan ada di pusat Pak kewenangannya, tapi kan melewati jalan, mungkin ada yang jalan kabupaten, jalan provinsi, mungkin ada juga yang jalan desa. Ya, nah sementara ini karena di sini belum berjalan, akhirnya dikasih bantu Pak ke jalan kabupaten itu untuk pekerjaan. Berarti dia apa itu namanya? Bojong Haur sampai ke arah situ. Itu pun ada beberapa titik yang diberikan bantu ke daerah untuk dikerjakan Pak. Jadi secara total belum, karena untuk masuk istana harusnya ada spesial bahan yang lain, karena butuh spesial bahan Pak. Sementara jalan yang ada sekarang kan sempit ya, jadi kemungkinan belum bisa ini. Tapi si impres ini bunyinya sampai dengan tahun 2028 harus tuntas. Jadi hanya informasi itu saja kalau DTS, karena saya juga kurang memantau adanya di pusat. Ya pusat. Justru saya pada berbedanya adalah tadi yang cara itu. Ya nama sami-sami orang nggak begitu kesel dengan jalan kita, capek urusnya. Dengan doa mudah-mudahan itu lolos. Tapi secara verifikasi kita sudah masuk, sudah lolos, mudah-mudahan bisa berlanjut karena tanggal bulan Juni mudah-mudahan itu. Tadi saya dengar dari ketua katanya mau menyampaikan aspirasi dan surat data itu. Bilang juga. Maksudnya gimana? Dukungan juga buat kita dari warga sekitar, karena Pak Haji ini sudah berdarah-darah istilahnya begitu sulit gitu. Tapi ada dukungan ya harus saya jalan ke gerak itu banyak. Tapi alhamdulillah hukumnya selanjutnya. Terus kembali dari Dewan Provinsi jadi Pak Abdul Muiz ya, Pak Abdul Muiz pun merespon Pak. Jadi sudah masuk ke Pak Gubernur, ini jangkau. Setuju, itu dijangkau Pak. Jadi Pak Abdul Muiz juga menyuarakan teman-teman di sini juga urusan jalan itu sudah nyampe ke Gubernur. Kalau ini sudah tidak lama lagi mungkin ada yang di sini Pak. Supaya lihat juga kondisinya, jangan sahur, jangan kata-kata kamu saja, mendingan diajak sekalian di sini biar tahu. Tadinya rencananya Jumat tapi nggak tahu ya karena masih
puasa mungkin ya di depan mudah-mudahan Ya, lebih kuat sih. mungkin pemangku kebijakannya harus betul-betul bisa melewati jalan itu. Dikarenakan hari ini Biasanya putar-putar, Pak. Putar-putar. Pak Gubernur dia melintasinya jalur 30 jalan terus Halus wae jalan. air iya kan jelas-jelas yang tugasnya pemimpin itu harus melihat langsung ke lapangan bukan hanya Benar. mendengar. Itu tugas pemimpin, itu yang saya sebagai masyarakat seperti itu. Dikarenakan hari ini mungkin pemerintah pusat ya Presiden Jokowi pun kalau dia melihat langsung menginstruksikan kepada kementeriannya kan seperti itu. Nah mungkin gubernur pun kalau dia melihat sendiri dia jadi tidak hanya mendengar Katanya. saja, tapi dia melihat, merasakan, oh sejauh ini perlu sangat urgent kebutuhannya seperti itu. Nah mungkin bisa terrealisasi seperti itu kan. Kalau misalkan dia lewatnya selalu diarahkan, ya mungkin bapak-bapak ini yang hari ini mungkin kalau jalan sini takut dimarahi atau gimana, makanya dibawanya ke dalam gabula dan sebagainya. Nah makanya saya mohon nanti kalau ada kunjungan dari pihak manapun, anggota dewan apapun dia itu dipilih oleh rakyat, tapi kok hari ini kok pada duduk manis gitu, hanya duduk makan membeli tidak ada yang rakyat, rakyat yang tertati-tati bayar pajak, bayar apa, nggak dibayar pajak, didenda. Nah sedangkan hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu nggak lebih sebetulnya. Kami itu pengen infrastruktur yang aman, minimal aman. Kalau nyaman di bapak mau kebiasaan gitu. Minimal kita diberikanlah rasa aman di jalan. Nah seperti itu. Sebetulnya keinginan kami itu buat terlalu neko-neko. Hanya kami membutuhkan sarana dan prasarana yang hari ini jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat urgent bagi seperti itu. Nah seperti itu mungkin bapak-bapak hari ini menjelaskan ke kita, ke kami gitu kan, terkait ada impres di situ. Ya kami juga mendengar dari televisi hari ini ada impres terkait yang dari Jambang Tengah ke sini kerusakannya tidak begitu parah, dengan tonasenya ini tidak begitu berat. Tapi kalau dari Jambang Tengah ke sana dengan adanya pabrik-pabrik hari ini yang saya lihat, yang saya rasakan hari ini betul sampai mencapai tonase 75 ton bobot-bobotnya aja, belum kendaraan itu 25 ton sudah 100 ton. Nah sedangkan kapasitas untuk jalan provinsi itu 8 ton. Makanya sampai manapun, sampai kapanpun jalan yang dari Jambang Tengah ke sana itu tidak mungkin benar kalau misalkan secara tonasenya dari pihak Dinas Perhubungan tidak membatasi tonase untuk pabrik-pabrik itu. Nah itu mungkin penyampaian. Menang sokok. Makanya kalau bisa kita bikin ganti gimana di kita gitu ya, kita maaf supaya pokoknya kena intinya tadi pengguna jalan aman, hanya aman karena nyaman kayaknya harus berkala, harus rekonstruksi. Kita hanya ada uang untuk melihat rutin. Jadi ya mudah-mudahan lah kita berdoa. Ya mudah-mudahan minimal Pak sebelum lebaran ini kita diberikan rasa aman dulu. Sebelum keluarnya janda, itu saya paling suka janda. Sebelum keluarnya janda, mungkin hari ini bisa terrealisasi minimal kita aman dulu. Seperti itu. Jadi arus mudik itu bisa dirasakan oleh masyarakat Pajampangan hari ini. Bukan dalam artian kami sebagai paguyuban Jambang Tengah ingin istilahnya mengedepankan tarif, bukan, tapi demi kepentingan masyarakat atau masyarakat yang memudahkan, gitu kan? Nah, mudah-mudahan dengan adanya mungkin hari ini aspirasi kami didengar, dicatat, dan direalisasikan minimal diberikan rasa aman dulu lah sebelum keluarnya impres dana itu di bulan 6, pembangunannya di bulan 6 sampai bulan Desember. Nah mudah-mudahan sebelum lebaran ini kita mau memasuki Ramadan dan hari Kamis nanti, mudah-mudahan jalan ini sudah mulai istilahnya ada perawatan bisa dilewati dengan aman, dengan nyaman nanti Cepat mudah-mudahan baik, Pak. sampai Desember itu insya Allah nyaman seperti itu. Sekarang jadi saya balik aja ya. Nah, gitu. Hari lagi ya, hanya itu sebenarnya. Ya apa enggak ya?
Ya kan selama ini juga Pak Adi sudah berusaha ya nambal jalan sekeluar. Jadi nambal hotming pun dengan kondisi yang sudah hotming. Tapi kondisi yang rusak seperti itu yang paling kayak kemarin di grader, dikasih lagi ke grader, data. Itu pun bakal ya saya tidak akan jamin kekuatan, tapi kita berusaha balik lagi minimal. Ya mudah-mudahan jandanya itu nanti impres jandanya itu. Janda muda. Anggarannya itu jangan banyak bocor Pak. Sebetulnya hari ini kenapa jalan kita cepat rusak? Dikarenakan yang saya lihat dari betonase aja maraknya nanti tengah naung ya saeutik tolol ke besina. Tapi kalau besina dirajak baru minimal ada kekuatan. Seperti itu. Nah, konstruksinya itu mungkin seperti itulah. Banyak mungkin dari CP-CP yang hari ini mungkin PT ya yang notabene hari ini menangani jalan itu mesuk lah ke dinas misalkan. Nah hari ini banyak penyelesaian di situ. Nah mungkin hari ini kami pun Jampangkan dan Bakalangan akan betul-betul mengawal program pemerintah yang digelontorkan hari ini sangat besar terkait infrastruktur. Cuman kegunaannya misalkan hanya 2-3 bulan udah hancur lagi dikarenakan betonase itu nggak pakai besi. Nah minimal ada sidak dari pemimpin itu yang saya lihat di Jawa Tengah sampai di Dagoran lah gubernur kan gitu. Minimal pariman kami loge ayah iya teh namanya proyek jalan infrastruktur jalan ini ada konstruksi jalan ini teh. Coba dilihat dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan hari ini yang menangani jalan ini banyak seolah-olah yang penting jadi lah dicor. Tapi besinya ini yang saya lihat cuma kualitasnya ini nggak ada. Yang mereka pakai besi mana pasti betulnya sakit itu pasti potong kekuatan 75 ton itu mah gitu kan. Ya mungkin ini menjadi harapan kami juga masyarakat terkait ini juga bisa disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang akal nantinya gitu kan untuk menangani infrastruktur yang dari impres janda itu. Nah itu bapak-bapak apunten abdi serenyario dikarenakan secara sama Bion masih menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang saat ini mungkin yang saya dengar yang menurut saya oke minimal abdi oke kan usaha alit-alitan itu barang ke Bogor nyerap sayuran di tengah jalan potong per potong as dikarenakan jalan rusak atuh aja juga bayar 500.000 nah itu makanya harus saya yang paling tarik Aya unsur paling tarik teh. Pantesan bangun gemes ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa la ilaha illa anta la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Yang terhormat dan sekaligus kami hormati Bapak Assalamualaikum yang terhormat Pak Kapolsek, Pak yang terhormat sekaligus juga kami hormati Pak Danramil, juga yang tidak kami banggakan sekaligus yang dihormati Ketua Umum Pak Guyuban Jampang Kandang Bakalangan Pak Hendra Permana Dirjen. Terus yang dibanggakan Ketua DPC, baik DPC Rengkong, DPC Cipenang, DPC Pabuaran, DPC Jampang Tengah, DPC Jampang Tengah hadir. Kapolsek, alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolsek atas dukungan dan doanya Pak. Yang pertama mungkin ungkapan silaturahmi dari kami dengan tujuan tidak apa-apa dan tidak muluk-muluk kami menyampaikan tali silaturahmi. Kami yakin dengan tali silaturahmi itu janji Rasul, itu panjang umur, banyak rezeki, juga sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan niat kita tali silaturahmi kita niatkan mudah-mudahan terkabul oleh Allah.
Yang kedua, ucapan mohon maaf sekaligus. Mohon maaf kalau undangan terima jam 1 Pak. Sehubungan ini di perjalanan kami itu menemukan ada pemangkasan pohon, dikhawatirkan jadi konflik Pak. Itu ada di Jawa Tengah ya. Mungkin kalau saya sampaikan juga, saya mohon ditebang, dipangkas bukan ditebang. Pohon itu apa? Tadi Pak, ada kemungkinan pohon ke jalan menjadi teduh, air tergenang di situ, itu juga menjadi efek dari kerusakan jalan. Akhirnya di sepanjang jalan kami berhenti sekaligus di sini Pak. Akhirnya kami arahkan yang kerja, kami arahkan itu. Ada motor grader yang bekerja, kami arahkan juga. Itu permohonan maaf, kami agak telat mendapatkan di sini. Jadi mohon dimaafkan Pak, Bapak Ibu ya. Insya Allah. Yang ketiga, ucapan terima kasih Pak. Ini qadarullah mungkin Pak. Saya 2 bulan Pak baru kesini. Dan bapak-bapak juga aspirasi langsung ada Pak. Kami itu bulan Februari sampai dimarahin Pak. Kami melaporkan keadaan Jawa Tengah yang sebenarnya. Kami dianggap karena umur 2 bulan RT masih balik. Pak ini tidak jalan sih, aku sangat berterima kasih. Ini langsung ditangkap Pak. Langsung ditangkap oleh ini nyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Rahman. Inilah mungkin banyak doa semua masyarakat di sini. Mudah-mudahan ini terkabul banyak. Dan ingin saya sampaikan tadi jangan sampai sudon, jangan sampai ada ustaz di antara kita bahwa saya masuk 2 bulan apapun konsekuensinya, apapun resikonya sampai dirawat oleh pimpinan bahwa saya Pak Gubernur yang minta apapun tidak ada saya tahu karena nggak ada kewenangan, nggak ada tenaga. Saya diwajibkan Pak dari selokan sekarang kali besok tutup lagi. Oleh karena air jadi di jalan, saya nggak punya kewenangan. Apalagi di situ ada sampah pada itu saya nggak bisa apa-apa. Kali lagi saya kasih pencerahan. Ada pengamat Pak Diri dari Mataran yang pengamat di sana Pak. 2 orang ini yang berbenturan langsung Pak dengan pengusaha-pengusaha yang di mana lagi kami kasih penjelasan. Sudah dikasih penjelasan 3 hari diburu lagi dan karena modelnya mau masuk. Tapi dengan niat dari tingkat kami bahwa dia begini itu kami tadi disampaikan bukan berkala, bukan rekonstruksi. Ini kami datang ke sini itu saya sampaikan kepada pimpinan Pak, saya belum bisa bekerja karena saya cuma baru bisa mempertahankan. Kalau ini jalan jelek, saya akan mempertahankan jeleknya itu rutin Pak. Asal jangan yang jelek ini jadi hancur. Yang hancur saya pertahankan hancur, jangan sampai tidak bisa dilewati. Dan yang memang ambrol, saya pertahankan ambrol, jangan sampai ini jalan terputus. Saya cuma beberapa bulan yang lalu, sebulan ya 2 bulan, kami membawa material Pak. Ada masyarakat dari sana, Pak di sini dulu, tidak ada di sana, ditahan di sana Pak. Jadi kita pada masyarakat turunkan. Jadi memang itulah konflik, itulah polemik. Tapi saya dulu terima kasih kepada masyarakat sekitar. Saya konsekuensi apapun resikonya, saya baru 2 bulan di sini, tantangan sampai dimarahi oleh pimpinan, seolah-olah kerja saya terbalik. Padahal ini kan efek 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya harus menyelesaikan tadi. Waktu itu ada PT, pokoknya waktu ini karena maksa saya lebaran kemenangan. Tapi tetap saya berniat berhenti, insya Allah sampai saya mendapatkan ini proses grader itu benar dari Cirebon Pak. Saya minta kepada pimpinan saya nggak bisa bekerja, saya keterangan arah Pak. Namun karena anak-anak saya minta grader, itu grader dari Cirebon Pak. Saya cuma 1, ada lokasi 2 lagi kebetulan saya mintanya 2 Pak. Grader itu di mana lokasinya? Sekarang ada di 1 km 128 ya. Itu apa jam sekarang harinya kalau sini stasiun Marinir Pak. Baru 128. Insya Allah besok di 14 ya. Jangan sampai yang gelombang-gelombang. Nanti kalau memang sudah settle, sudah padat, kami akan adakan. Tetapi yang masih rontok-rontok, kami kasih bantu. Jadi kalau memang masyarakat, saya juga minta bantuan masyarakat apa tadi yang kata Pak Rahman. Kalau memang tidak ada kegiatan, bisa Pak, ada pengamannya pada bidang Pak itu. Tidak ada, ini harus ada kegiatan terus Pak, dengan kemampuan kami. Karena memang tadi kalau hotip di 128 di hotip lah jelas Pak.
Di farming saya. Itu ya begini ya. Rutin kami tetap prioritas Pak kalau yang lanjutan itu yang di situ kondisinya memang belum memungkinkan untuk farming, kami beri itu batu belah. Walaupun kemampuan batu belah itu paling karena kami berapa kemarin satu titik itu sampai 1 titik lubang. Akhirnya kami keluar dari satu hari ya. Padahal kami itu punya 40 dari sepanjang dari Jabar sampai ke Cikembar itu punya 40. Jadi nah itulah mohon bersabar Bapak, kami tetap niat berikhtiar akan aman, maunya si nyaman sampai selamat pada terjadi hal itu lagi. Itu mungkin pekerjaan rutin. Perlu juga kami sampaikan mungkin penjelasan dari tadi Pak Rahmat bahwa atas irada Allah kami terus mengusulkan walaupun saya baru 2 bulan terus kami usulkan. Respon alhamdulillah, respon pimpinan Pak, tadinya cuma ini mau meninjau, walaupun anggarannya sudah saya ajukan, insya Allah ini mudah-mudahan ada kabar, ada pasti ya, mudah-mudahan pasti si PJM ini di dananya kita tidak ada APBN Pak, kita dananya ke kementerian itu 24 kilo kurang lebih lah, saya 122 sampai 146 324,300. Itu mudah-mudahan dukungan masyarakat, khusus pemangku kebijakan di sini, mudah-mudahan bahwa apa yang kami cita-citakan, apa yang kami angan-angankan, mimpi Pak sebetulnya. Kami juga bermimpi begitu ke sini 3 jam, kami sedih amat sana. Sampai pimpinan begini bilang Pak, kamu tuh nggak punya malu. Sampai sedih saya dikatakan gitu Pak. Jadi bukan lagi malu Pak, saya sangat-sangat malu. Tapi bagaimana lagi? Kami kemampuan kami kalau begini. Jadi pimpinan bukan berarti tidak enggak Pak, pimpinan masuk Pak. Kita tingkat tingginya lagi. Pimpinan kami baik itu di balai ataupun di dinas di mana di Bandung itu sampai menekan begitu. Kamu nggak punya malu gitu. Coba kenapa sih budaya malu? Gitu. Sampai Zoom marah-marah itu pimpinan karena kondisinya begini gitu. Saya buka gitu. Saya buka. Oh begitulah. Ya kasih ke orang teman diamuk begitu diamuk dia datang ke lapangan ya kau hargai pengusaha tapi dari resiko itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khusus yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat diterima oleh semua pihak wabil khusus nuhunkeun Pak Ketum nuhunkeun daya kita baca dengan tempatnya alokasi apa dan minumannya dengan segala snacknya alhamdulillah mudah-mudahan kasihan macam kasihan kecil semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segala kekurangan mohon maaf, alhamdulillah mohon maaf semuanya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira ahsana jazaa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih nuhun pisan sadaya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada impres tentang jalan daerah tidak akan saya singkat menjadi janda Bapak Ketua Parman suara sini. Jadi tujuan kita kan sebetulnya goalnya ke situ. Itu bisa dilaksanakan di acara-acara sekitar bulan Juni. Nah, gitu. Tapi tentunya juga masih ada beberapa hal yang harus dilakukan dan mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama. Salah satunya kita buat surat yang kita sampaikan kepada Pak Gubernur ataupun juga kepada Kementerian PUPR sehingga dengan surat itu mudah-mudahan bisa membantu kelancaran apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak yang kali ini. Dan pada hari ini saya mau izin kepada semua kita ingin membuat statement karena kemarin ternyata yang nyampe ke Pak Gubernur itu adalah statement melalui Instagram. Jadi bapak-bapak pemirsa belajar kita akan berdiri di belakang semua. Intinya bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan damai, pertemuan yang memfasilitasi keinginan masyarakat dilaksanakan dan audiensi, dan kita menemukan 2-3 poin kesepakatan bersama yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Hari ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat terus terlaksana, tidak hanya sebatas demonstrasi yang akhirnya membutuhkan energi yang banyak bagi kita. Padahal kita pada hari ini bicara tentang berbagai kesulitan kehidupan.
Saya kira pada hari ini bagi panitia makanan saya terima kasih buat bapak-bapak, dan saya mohon teman-teman bisa berdiri dan berdiri lagi semua. Kalau bapak apa perlu dijawab? Insya Allah.